Terus ada lagi Pak selanjutnya Pak? Yang terakhir, ini juga termasuk yang penting. Ya. Kita harus memikirkan diri kita sendiri juga. Ini yang terakhir. Kita dapat melakukan hobi kita misalnya untuk hal yang bersifat ya ini bersenang-senang. Ya. Tapi bersenang-senang di sini bukan yang berlebihan. Ya, yang penting hal yang berlebihan itu harus kita hindari. Ya, kita harus bersenang-senang juga. Ya, misalnya kita punya hobi, misalnya baca buku, ya sudah, kita harus meluangkan waktu untuk melakukan hal itu. Aduh, kalau saya berat hobinya Pak. Saya itu hobi main bola. Oh, main bola. Saya pikir berat tadi nimbang berat badan. Jadi bagaimana Pak orang yang hobinya seperti itu Pak? Gimana yang seperti itu? Ya main golf lah, gimana sih? Kan tadi udah ini menyebutkan main golf. Hobinya mahal juga ya. Makanya saya nggak mau, makanya saya tahan aja buat diri sendiri mah tahan. Nggak apa-apa, itu harus dijadikan impian. Suatu saat nanti saya akan main golf. Kalau memang suka. Kalau saya sih jujur aja nggak suka main golf. Kenapa Pak? Karena saya pernah coba dan saya nggak enjoy. Lama gitu ya? Kenapa? Lama jalannya gitu. Kalau buat saya itu olahraga yang membosankan. Jujur saja gitu. Memang bagi sebagian besar orang katanya sih kalau kita main golf kita dapat memiliki networking yang luas. Kita dapat berkenalan dengan banyak orang-orang yang sukses yang akhirnya menjadi relasi kita. Ya tapi ternyata saya nggak cocok gitu dengan olahraga golf ini gitu kan. Akhirnya sudah, saya tidak mau terus melanjutkannya. Karena buat saya yang namanya hobi itu harus saya nikmatin. Hobi itu memang benar-benar me time buat diri pribadi gitu. Diri sendiri itu. Bukan untuk saya pamer-pamerin ke orang. Misalnya, gue nih olahraga gue nih golf loh, lo apaan gitu kan, nggak kelas banget gitu. Saya nggak ke arah sana gitu. Karena apa? Karena kalau saya sampai melakukan hal itu, berarti saya pribadi membohongi diri saya. Nah itu yang paling nggak boleh seperti itu ya. Iya benar. Saya nggak akan menikmati gitu. Pasti ada hal di dalam batin yang yang tidak tenang gitu. Iya banyak kan misalnya kayak gini, orang itu kan karena dia bekerja nih, udah bekerja kan udah selesai, dia udah dapat penghasilan, dan dia itu memang ada kalanya dia itu tidak approach, artinya tidak bukan menghargai, yang memberi penghargaan kepada dirinya sendiri gitu kan. Jadi sesuatunya itu segala apapun yang dia kerjakan merasa kurang, apapun yang itu tidak memberikan penghargaan kepada dirinya sendiri juga, itu bahaya juga ya Pak ya? Iya pastinya, kita lama-lama akan burn out. Iya, kita akan dihinggapi oleh rasa kelelahan. Kita seperti kehabisan energi. Ya seperti mobil aja kita kehabisan bahan bakar. Bagaimana sih kalau mobil kehabisan bahan bakar bensin gitu? Pasti kan mogok. Ya manusia juga sama. Kalau kita tidak pernah meluangkan waktu untuk diri kita sendiri, bersenang-senang, akhirnya ya kita akan merasa kehidupan ini seperti robot gitu. Iya, dan kita tuh mudah suntuk. Pastinya, karena ya kita kan masih manusia yang membutuhkan istirahat, yang membutuhkan hal-hal yang bersifat bisa dibilang sih seperti inilah having fun lah gitu. Relaksasi. Itu penting juga ya, prioritas juga itu ya. Karena manusia itu kalau kita tidak pernah
berusaha untuk melakukan hal yang kita senangi, akhirnya kehidupan itu terus menjadi beban. Iya. Saya aja ketika melakukan sesuatu nih yang saya tidak suka, tapi bagaimana caranya sesuatu yang saya tidak suka itu menjadi fun buat saya. Nah, itu gimana Pak tipsnya? Karena kan biasanya orang itu ketika tidak suka dengan sesuatu, dia tidak lebih memilih tidak mengerjakannya. Tapi karena kita terdesak biasanya ya, karena kita terdesak, kita tuh harus mengerjakan hal yang tidak kita suka. Itu harus gimana Pak? Biar fun gitu. Ya, kalau saya pribadi, kita cari tahu nih strength kita di mana. Ya, dulu waktu saya kerja di kapal pesiar, saya jujur saya tidak menyukai pekerjaannya. Iya benar, saya tidak enjoy dengan pekerjaannya. Kenapa saya tidak enjoy? Terus saya ambil juga. Karena pada saat itu saya mau nggak mau harus mengambil pekerjaan itu. Karena saya harus membantu keluarga. Prioritas keluarga ada. Iya. Jadi prioritas saya yang lain saya abaikan dulu karena ini ada hal yang lebih penting. Tapi karena saya sudah kecemplung di situ, ya, meskipun saya nggak enjoy dalam menjalaninya, ya saya paksa diri saya harus menyukainya. Tapi saya melakukan hal tersebut, tetap saya profesional ya dalam menjalaninya. Iya, nggak salah-salah. Saya nggak salah-salah. Tapi saya cari tahu bagaimana nih agar saya enjoy dalam menjalaninya. Nah, ternyata saya menikmati pas ketemu dengan tamu-tamu saya. Ada sisi yang Bapak sukai gitu. Iya, saya cari tahu yang saya sukai. Dan itu juga merupakan strength saya, kekuatan saya. Dan saya merasa bahwa diri saya ini people skill, ya. Akhirnya saya lebih fokuskan energi saya ke sana. Meskipun pekerjaan saya bisa dibilang ya biasa-biasa saja lah, hasil pekerjaan saya. Tapi saya melihat bahwa kalau saya tidak fokus terhadap kekuatan saya, strength saya, saya hanya fokus terhadap pekerjaan yang saya nggak suka, boring pasti ya. Pasti boring dan hasilnya juga tidak akan luar biasa gitu. Dan akhirnya setelah saya ubah fokus saya, malah ini menjadi senjata buat saya gitu. Akhirnya tamu-tamu yang saya harus urus gitu kan, harus saya layani, mereka senang terhadap saya. Mereka enjoy terhadap saya. Dan akhirnya ya mereka tanpa disuruh itu memuji pekerjaan saya. Nah, di sini kita harus bisa memiliki kreativitas gitu. Apa nih hal yang awal kita tidak suka, akhirnya kita mencari tahu dari hal yang tidak suka itu menjadi hal yang kita sukai, ya, meskipun tidak keseluruhannya ya. Yang penting salah satu aja. Salah satu aja. Dan akhirnya itu menjadi senjata kita, gitu. Agar pekerjaan yang diamanatkan kepada diri kita itu dapat kita kerjakan dengan baik. Itu salah satu case-nya Pak. Ya, seperti itu. Prioritas. Iya sih, kadang orang kan terpaksa nih, saya jualan ini karena saya mau menghidupi keluarga gitu kan. Banyak yang beralasan seperti itu kan. Tapi yang saya lihat orang-orang yang beralasan seperti itu ya memang dia tidak menyukai apa yang dia kerjakan. Iya, apa yang dia kerjakan, bukan prioritasnya itu. Tapi dengan kondisi seperti itu kita cari fun-nya, itu orang yang seperti itu kayaknya terdegradasi. Iya benar, kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang kita tidak sukai karena alasan keluarga, itu buat saya nggak masalah, ya, untuk di awal. Tapi setelah kita bisa survive, ya, kita sudah bisa bertahan hidup, ya kita harus mencari tahu apa nih jenis pekerjaan yang memang kita benar-benar suka, dan akhirnya kita bisa mengerjakannya. Jangan kita berlama-lama di pekerjaan yang kita nggak suka. Akhirnya kita selalu ngedumel, selalu menjadi beban gitu.
bagaimana kita dapat meraih prestasi kalau di hati kecil kita sendiri kita nggak nyaman? Ya. Bagaimana kita dapat memberikan yang terbaik akhirnya buat keluarga? Kalau prestasi kita di dalam pekerjaan ya biasa-biasa saja. Iya, berkorelasi juga dengan keluarga ya Pak pada akhirnya. Pastinya. Ya untuk survive doang mungkinnya bisa seperti itu. Iya, untuk awal-awal agar kita bisa survive itu nggak masalah, tapi jangan kita terus di posisi seperti itu. Iya betul. Banyak yang seperti itu, mengalami hal seperti itu. Iya, tapi sayangnya mereka senang berlama-lama di situ. Dan tidak improvisasinya enggak gitu. Iya, kalau buat saya pribadi sih, ya saya sudah merasakan ya, kalau saya menjalani suatu pekerjaan yang saya tidak sukai, akhirnya saya lebih senang menghindar. Langsung meninggalkan begitu saja. Saya lebih senang tuh untuk menjauh dari pekerjaan itu, karena saya takut gitu kalau apa yang saya lakukan ini tidak memberikan dampak yang positif. Nah, ini yang harus kita hindari. Betul. Nah, begini Pak, terkait prioritas Pak ya, skala prioritas. Biasanya sih saya sering baca-baca tuh di beberapa mungkin artikel atau apa yang ada di web itu bahwa skala prioritas itu bisa teratur ketika kita memiliki jadwal atau timetable. Ya, ya menjadwalkan. Apakah memang seperti itu atau bagaimana Pak? Atau apa yang kita haruskan dengan timetable? Apa yang harus kita lakukan dengan timetable kita Pak? Biasanya kan ada orang yang dari pagi sampai sore itu ada yang mengatur gitu, direncanakan gitu kan. Nah tapi ketika implementasinya nggak ada, kira-kira apa yang harus dilakukan atau ada yang salah dengan timetable atau seperti apa Pak? Kalau buat saya sih itu tidak ada yang salah ya, tapi memang timetable itu kalau tidak dibiasakan dari kecil, akhirnya tidak timbul kebiasaan untuk mengerjakannya. Oh, iya. Terus gimana dong kalau yang buat orang yang dewasa nih yang baru dengar podcast ini? Kalau buat saya pribadi, kalau misalnya ini kita berbicara mengenai pekerjaan ya. Iya, di pekerjaan gitu. Pekerjaan ya. Itu lebih baik memang ditentukan skala prioritasnya agar goal kita di dalam pekerjaan itu dapat kita raih. Karena ini kan demi pekerjaan kita dapat kita lakukan dengan tuntas. Kita harus tulis timetable-nya itu. Benar. Karena sesuatu yang tidak tuntas itu akhirnya menjadi bumerang buat kita. Seperti menunda-nunda pekerjaan. Ya, ini juga jadi bumerang. Saya aja jujur aja masih berusaha gitu untuk menghilangkan sifat menunda-nunda ini. Ya, karena sifat menunda-nunda ini suatu hal yang yang nyaman. Iya sih. Yang dalam timetable misalnya jam sekian harus ini nih. Nanti aja gitu. Udah hancur Mas. Benar. Karena kita tidak dibiasakan dari kecil membuat timetable, akhirnya pas sudah dewasa kita dipaksa oleh keadaan harus membuat timetable, ya pastinya kita tersiksa. Nah, kalau saya pribadi sih saya berusaha hidup dengan balance, bukan hidup dengan timetable. Kalau buat saya pribadi ya. Ya tapi kalau orang lain ingin membuat timetable ya silahkan. Saya nggak akan melarang gitu. Itu salah gitu. Kayak saya aja hidup balance gitu. Ya saya nggak boleh memaksa orang harus kayak saya. Tapi kalau saya pribadi hidup itu harus balance yang penting. Yang 4 hal yang tadi saya sudah sebutkan. Ayo kita lakukan. Ya. Tapi dengan balance. Dengan seimbang agar semuanya mendapatkan porsinya. Jangan ada satupun yang kita korbankan. Iya, berusaha untuk memenuhi keempat itu ya. Kalau kita tidak berusaha dengan keras agar 4 hal ini dapat terpenuhi, ya akhirnya kehidupan kita menjadi tidak balance. Dan sesuatu yang tidak balance itu pasti menghasilkan
masalah di kemudian hari. Iya. Jadi skala prioritas itu intinya harus balance keempat aspek. Ya ini versi saya ya. Iya. Nah, sekali lagi ini Dalam versi pembicaraan saya. ini ya, iya benar. Oh iya, tapi ada benarnya juga sih Pak. Maksudnya timetable kadang kita di dalam timetable kalau nggak masukin aspek keluarga gitu kan. Kita misalnya kerja terus keluarga nggak ada, kita di timetable tuh untuk bonding time atau apa, itu kurang bagus juga sebenarnya. Benar. Jadi kalau saya sih timetable itu memang lebih baik. Jadi sesuatu itu kita manage gitu ya, agar tidak ada yang terlewati gitu kan. Kita atur sedemikian rupa gitu. Nah, tapi kalau buat saya jujur, saya tidak begitu nyaman dengan hal itu. Yang membuat saya nyaman, ya saya ingin hidup secara balance. Tapi balance-nya ala saya. Dan orang lain tidak harus mengikuti gaya saya. Ini salah satu anjuran aja, kalau cocok silakan. Nah, kalau cocok silakan diikuti. Kalau tidak cocok ya jangan dipaksa gitu. Karena kan setiap orang ini punya tingkat kenyamanan masing-masing yang berbeda. Oke, kalau cocok ikutin, enggak apa-apa. Baik, terima kasih Pak Dwi untuk sharing siang hari ini. Mudah-mudahan ya sangat bermanfaat insyaallah. Dan mudah-mudahan bagi ada yang bertanya lagi silakan langsung di komen, langsung ke email Beyond Education juga bisa, atau misalnya langsung teman-teman datang ke studio. Enggak. Belum ya Pak, belum open ya kita ya. Studionya di Kebon Jeruk ya. RCTI gitu. Ini kayaknya kita di Kebon Jeruk ya. Oke, baik, sampai jumpa di sesi Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.